Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan malam hari ini, di edisi terakhir kesempatan menyongsong masa raya Natal yang sebentar lagi kita akan masuki. Ialah pada perenungan RKK malam hari ini kita akan beroleh pemahaman kembali mengenai persiapan dalam menyambut masa raya Natal, di mana kita akan menikmati sukacita yang besar, di mana 2000 tahun yang lalu kurang lebih Tuhan sudah menyatakan itu bagi setiap manusia yang mau percaya bahwa ada kabar baik, ada kabar keselamatan, ada kabar sukacita, ada jalan yang dipersiapkan bagi Tuhan untuk kita berjalan di dalam kebenarannya. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur Bapa buat apa yang baik yang Bapa selalu anugerahkan, yaitu pengampunan. Tuhan melayakkan kami sepanjang hari-hari hidup kami yang singkat di bumi ini, kami boleh senantiasa terhubung dengan tahta kasih karunia Tuhan, sehingga kami senantiasa diampuni, dilayakkan, dikuduskan, dan disucikan, supaya kami tidak kedapatan bercela jelang kedatangan Tuhan. Kami layak untuk beroleh hidup kekal senantiasa dalam Kristus Yesus Tuhan. Mulai dari saat ini ya Tuhan, kami boleh menata kembali hari-hari hidup kami ke depan jelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Urapi hamba-Mu, layakkan, ampuni, kuduskan umat-Mu, layakkan dan ampuni kami semua, supaya firman Tuhan memberikan berkat bagi iman kami, boleh tumbuh kuat, berakar dan berbuah lebat. Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-23. Kutipan dari kitab Nabi Yesaya. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Itu disampaikan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ketiga. Ya, ada catatan di sana. Ya, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Satu nubuatan yang cukup panjang, ya 750 tahun kurang lebih sebelum Kristus hadir, sebelum Yohanes menyerukan ini. Yohanes memberitakan apa yang sudah disampaikan. Roh Tuhan memenuhi dia, Roh Tuhan yang sudah pernah berbicara kepada Nabi Yesaya kurang lebih 750 tahun sebelum dia hadir di padang belantara, menyerukan bagi umat manusia sebuah kesempatan, yaitu jalan yang akan ditempuh, jalan raya, jalan yang akan banyak membawa orang kepada keselamatan, ya, jalan yang penuh dengan kemuliaan, jalan yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Kendati pun harus menghadapi rupa-rupa persoalan, namun jalan raya bagi Tuhan, jalan di mana orang akan menuju kepada suatu kehidupan. Ini penting. Bicara jalan, bicara tanah, ya, bicara hati, ya, bicara jalan, jalan kehidupan, jalan hati manusia, bicara tanah, itu sudah pernah disinggung, ya, bagaimana kita harus mempersiapkan jalan. Dan ketika Yesus berbicara tentang penabur, ya, itu juga berbicara tentang tanah yang menyangkut kehidupan manusia, yang bagaimana bisa menerima berkat kehidupan itu sendiri, ya, di mana kita harus memiliki tanah hati yang baik, jalan kehidupan, suatu sikap hati, suatu perjalanan hati yang baik. Ini penting sekali untuk kita perhatikan. Bagaimana persiapan jalan untuk Tuhan? Kita harus mau menyiapkan segala sesuatunya. Kita harus mau menyiapkan waktu hidup kita ini. Kekristenan tidak hanya asal mengikut Tuhan, asal percaya Tuhan. Tidak. Tapi mau gak kita mempersiapkan? Ya, mempersiapkan waktu-waktu yang diberikan Tuhan dalam hidup kita ini. Terlalu banyak yang kita sia-siakan, terlalu banyak yang kita buang, yang akan hanya menghasilkan kesedihan, bukan kebahagiaan. Waktu hidup kita terlalu banyak kita sia-siakan. Kita harus persiapkan jalan untuk Tuhan dengan harus mau memaksa, ya, ini saya meminjam kata memaksa diri kita sendiri, karena kalau tidak dipaksa kita seringkali lalai dalam mempersiapkan waktu hidup kita. Dan waktu kita terlalu singkat. Waktu kita bukan cuma hidup untuk hidup saat ini. Waktu kita diproyeksikan untuk sesuatu yang kekal. Tuhan mau menuntun kita di jalannya. Kalau kita tidak mempersiapkan waktu, kita tidak akan pernah tahu bagaimana berjalan di tengah dunia yang gelap ini. Kita dihadirkan, bukan ditempatkan begitu saja oleh Tuhan di dalam kegelapan dunia ini. Ingat, dunia ini gelap.
Tanpa terang firman Tuhan, saudara tidak bisa berjalan. Saya tidak akan bisa berjalan. Tuhan tidak pernah menaruh kita di dunia yang gelap tanpa tuntunan. Perhatikan. Tuhan mau kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa kita menjalani jalan raya yang disiapkan Tuhan. Untuk menuju suatu kehidupan yang kekal. Harus siapkan waktu. Kita tidak bisa menduga-duga. Kita tidak bisa spekulasi, ya. Kita butuh pernyataan Tuhan. Dunia yang gelap ini tanpa terang firman Tuhan, kita akan spekulasi. Ingat, kekristenan bukan spekulasi, untung-untungan supaya selamat, bukan. Tapi sebuah kepastian karena kita dituntun. Firman itu terang bagi kita, ya. Bagi jalan kehidupan kita, bagi kaki kita. Supaya kaki kita tidak melangkah di jalan yang berdosa. Di jalan kebenaran Tuhan, kata pemazmur. Jadi kita harus mau siapkan. Ini peringatan menjelang Natal. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Karena sekali waktu perjalanan kita akan terhenti di satu titik. Di mana kita mungkin tidak siap. Makanya kita perlu persiapkan. Karena sekali waktu perjalanan hidup di dunia ini akan berhenti. Dan kita akan pindah kepada suatu jalan kehidupan yang berbeda. Yang kekal. Jalan hidup kita ini terlalu singkat di muka bumi ini. Dibanding dengan kehidupan kekal. Tidak ada apa-apanya. Yang kemudian kita harus rela. Mau memberi segenap hidup. Memberi segenap hidup. Ini bagian dari persiapan jalan untuk Tuhan. Kita tidak bisa separuh hati. Karena berbicara jalan, berbicara hati, berbicara tanah, berbicara hati. Nanti kita akan bisa dapat penjelasan dari Yesaya 40 ayat 3 dan 4. Ya. Jadi yang pertama ini persiapan jalan untuk Tuhan. Kita harus mau siapkan waktu kita sebaik-baiknya. Bukan waktu-waktu yang kita anggap gak penting baru kita kasih Tuhan, baru kita beribadah. Tidak, saudara. Tidak. Kita punya panggilan untuk bersekutu. Ya. Kita punya panggilan untuk mengasihi Tuhan. Ya. Kita punya panggilan untuk mengasihi kehidupan ini, persekutuan ini. Ini jalan. Ini jalannya kita dalam mengasihi Tuhan. Kita nggak bisa kita bilang kita mengasihi pasangan kita. Tapi kita kemudian tidak mengerti hal itu. Kita mengerti, kita mengasihi itu karena kita mengerti. Ya, kita mengasihi Kristus. Kita nggak mungkin nggak mengasihi tubuhnya. Tubuhnya adalah persekutuan, tubuhnya adalah gerejanya. Kita nggak mungkin. Saya bilang saya mencintai Tuhan. Tapi kita tidak mencintai persekutuan. Karena itu tubuh Kristus. Kita nggak mungkin mencintai kepala tanpa mencintai tubuh. Tidak mungkin, saudara. Kita harus mengerti ini. Persiapkan waktu kita. Waktu-waktu kita beribadah itu terlalu singkat. Terlalu banyak yang kita habiskan untuk diri kita. Saat ini, sebelum menyambut Natal. Kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau berjalan di jalan rayanya Tuhan. Perhatikan. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Harus mau siapkan waktu. Dari hidup ini yang terbaik. Harus rela memberi segenap hidup kita. Segenap hidup. Saya tidak akan kemudian bagi-bagi itu. Nanti kita akan mengerti. Kalau kita sudah bisa memberi segenap hidup kita. Kita tahu apa arti hidup ini. Kita tahu tujuan Tuhan menaruh kita di muka bumi ini. Saya katakan tadi. Bukan kita berspekulasi. Kita butuh pernyataan Tuhan. Kita tidak berjalan dalam kegelapan dengan spekulasi. Kita berjalan dengan tuntunan di dalam terang firman Tuhan. Ini jalan raya yang Tuhan katakan. Karena firman Tuhan akan menerangi. Sehingga kehidupan kita akan jelas berjalan menuju satu titik kehidupan yang kekal. Bukan untung-untungan. Dan pernyataan-pernyataan hidup itu ada di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita harus hidup, apa yang akan kita hadapi dalam hidup. Dan bagaimana sebaiknya kita mengatasi dalam kehidupan itu sudah dibuat pernyataan melalui firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa mencari di luar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah terang bagi kita. Jalan kehidupan kita, bagi kaki kita. Jadi kita tidak spekulasi di jalan Tuhan ini. Jalan di jalan Tuhan. Kemudian luruskan jalan bagi Allah kita. Ya, kita harus berani buat keputusan. Ketika hati kita mulai bengkok. Ketika hati kita mulai membelok. Daripada tujuan jalan raya itu. Sesungguhnya kita ada di dalam zona-zona berbahaya kehidupan kita. Kita harus berani mengambil arah sesuai dengan firman Allah. Ini keputusan. Hari-hari ini ada banyak orang yang kemudian mengalami begitu banyak kesulitan dalam hidup. Bukan cuma masalah-masalah lahiriah, tapi dalam batiniah mereka. Mereka tidak tahu
Mereka gelap di dalam batin mereka. Mereka masih hidup, masih beribadah, tapi gelap, nggak tahu tujuan hidup itu. Saya kasih tahu, tujuan hidup kita diterangi oleh terang firman Tuhan. Hidup kita karena firman Tuhan. Kita ada dicipta oleh firman Allah, diberkati oleh firman Allah, dan ditopang, dituntun, diarahkan oleh firman Allah. Ini jelas. Karena jalan di dalam terang Tuhan itu jelas. Bukan meraba-raba di dalam kegelapan. Harus tegas yang kedua. Setelah harus berani, harus tegas. Ini menyangkut keputusan-keputusan yang paling besar dalam hidup kita. Ya, kepada siapa kita akan beribadah? Ini keputusan. Bagaimana kita akan memutuskan kehidupan ini? Ini keputusan tegas terhadap diri sendiri untuk meluruskan jalan bagi Allah kita. Kita akan bisa berjalan di dalam jalan Tuhan jikalau kita tegas dengan hidup kita. Kita akan coba baca Yesaya 40. Apa yang direferensikan Yesaya yang kemudian dikutip oleh Yohanes 750 tahun kemudian. Pasal 40 ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru. Ini yang dinubuatkan oleh saya tentang Yohanes Pembaptis. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini tugas setiap kita yang akan masuk dalam masa raya Natal. Setiap lembah, ayat yang keempat dikatakan, setiap lembah harus ditutup. Dan setiap gunung dan setiap bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Tadi saya sudah katakan bicara jalan, bicara kehidupan, bicara tanah, bicara hati. Jalan dan tanah ini tidak bisa dipisahkan. Maka Yesus sudah ngomong tentang jalan. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Kebenaran, ulang-ulang, kehidupan, diulang-ulang, saudara. Ini soal diri kita, saudara. Setiap lembah, ya, lembah juga itu menyangkut tanah. Itu harus ditutup. Jadi kalau ada kekosongan-kekosongan dalam diri kita, kehampaan-kehampaan, hidup Kristen tanpa Tuhan. Kok bisa? Ya, ada orang yang mungkin cuma dilabelkan Kristen, tapi hidup tanpa Tuhan. Yang menjadi individualisme yang sangat mengerikan. Tidak butuh Tuhan, tidak butuh persekutuan. Ini individualisme yang kebebasannya terlalu, saudara. Kita punya individu. Tapi sifat individualisme ini akan membahayakan diri kita. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat miskin. Kita tidak butuh Tuhan, kita tidak butuh persekutuan. Dan ini harus ditutup. Setiap lembah itu harus ditutup. Harus ditutup. Sehingga tidak ada lagi kekosongan, kebolongan-kebolongan dalam diri kita. Setiap gunung, bukit harus diratakan. Jangan pernah ada di antara kita yang merasa lebih daripada yang lain. Merasa sudah mampu. Ingat apa yang kita alami sekarang ini karena berkat doa, saudaraku. Kalau saudara ada di strata ini, ada di level ini, itu karena doa. Ada banyak orang yang berdoa buat kita. Orang tua, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, teman sepelayanan. Jangan pernah ada di antara kita yang seperti gunung atau bukit. Dan ini harus diratakan. Ini berbahaya, saudara. Ini sudah diserukan jauh sebelum Kristus hadir. Ini nubuatan. Bahwa Yesus akan berdaulat jikalau kita betul-betul sudah meratakan setiap kesombongan, keangkuhan, merasa hebat. Sekarang udah merasa gak butuh Tuhan, gak butuh berjemaat. Gak butuh bersekutu, gak butuh tubuh Kristus. Ya, bagaimana mungkin saya katakan kita bisa cinta kepala tapi kita tidak cinta tubuh? Gak mungkin, saudaraku. Kita cinta Tuhan tapi kita tidak cinta persekutuan peribadatan, itu gak mungkin. Kita gak bisa bilang cinta sama pasangan kita lalu kita gak bisa mengasihi dia, gak mungkin, saudara. Cinta dan kasih itu berjalan dengan praktek kehidupan, tidak mungkin. Maka gambarannya selalu adalah suami dengan istri dalam kekristenan, gereja dengan Tuhan, gereja dengan tubuhnya, karena dia adalah kepala. Jadi kita seringkali berbuat kebohongan-kebohongan dengan diri kita, dan ini berbahaya. Ini gunung-gunung harus diratakan. Masuk masa raya Natal enggak boleh lagi. Saya enggak ingin, kita semua enggak ingin tahun 2020 banyak hal yang terjadi yang justru menyakitkan, merugikan.
Dan kita anggap itu penderitaan karena Kristus. Bukan. Itu kebodohan, saudaraku. Ya, kalau kita tidak setia, tidak mengasihi, lalu kita mengalami persoalan, masalah, kita tidak taat, itu bukan karena Tuhan, itu karena kebodohan, kata firman Allah. Tapi kalau sudah menurut, setia, taat, berjalan di jalan yang benar, menutup lembah-lembah kekosongan dalam diri, sudah meratakan kesombongan, keangkuhan, masih juga terjadi hal yang mungkin saudara anggap, kenapa ini terjadi? Ya, itu ada maksud Tuhan. Itu akan mengangkat derajat martabat rohani saudara dan saya. Percayalah. Tapi kalau kita tidak setia, kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mengasihi persekutuan Tuhan, lalu kita mengalami hal yang menyakitkan hati kita, sesungguhnya itu bukan maksud dari Tuhan. Itu karena kebodohan kita. Tapi seringkali itu juga terjadi, sampai mengajar kita sadar bahwa kita sedang berjalan sebetulnya. Harus mengembalikan kembali, harus diratakan, saudara. Dan yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, semua dipastikan oke untuk masuk ke dalam masa Natal. Jangan lagi ada hati yang berbelok-belok, berbantah-bantah, berbala-bala dengan Tuhan. Sering komplain dengan Tuhan. Merasa Tuhan gak adil, merasa gak pas. Bukan Tuhan yang harus pas dengan kita. Setiap hari kita harus mencocokkan diri kita dengan kehendak Allah dalam firman Allah. Makanya selalu saya katakan, baca firman Tuhan setiap hari supaya kita diingatkan. Berapa banyak di antara kita yang setia dengan firman Tuhan. Tuhan akan mengubah hidup kita cepat atau lambat. Karena firman itu pelita bagi kaki kita. Semakin kita menjauh dari pembacaan firman Tuhan, semakin jauh kita dari persekutuan mendengar firman Tuhan. Kita gak hanya cukup memuji-muji Tuhan. Ya, kita perlu tuntunan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan jauh lebih penting. Ya, jadi sekedar kita menyembah Tuhan. Penyembahan kita akan berarti kalau kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara kita menyembah, cara kita beribadah, cara kita memuji, mengasihi, itu akan menjadi benar kalau kita sudah mengerti firman Tuhan. Karena firman itu terang bagi kaki kita, terang bagi jalan kehidupan kita. Saya percaya semua karena firman Tuhan, semua ada karena firman Tuhan. Saudaraku, yang berlekuk-lekuk ini tidak boleh ada. Buang dari kehidupan kita. Makanya saya katakan tadi, kita yang harus bertindak, mempersiapkan, meluruskan. Ya, ini seruan firman Tuhan. Bukan Tuhan yang meluruskan. Firman ini mengatakan apa? Persiapkan jalan untuk Tuhan. Yang mempersiapkan itu kita. Dan luruskan jalan bagi Allah kita. Ya, bukan Tuhan yang meluruskan. Kita yang harus meluruskan hati kita. Kita harus buat keputusan berani, keputusan tegas. Ya, berani menutup setiap apapun itu kekosongan. Mengisi hidup. Dan meratakan semuanya tidak benar. Menjadi nampak rata dan indah, ya, dan tidak lagi menonjol di antara kita. Gak ada yang hebat di antara kita. Sekali waktu kita ketemu dalam satu titik di mana kita betul-betul membutuhkan orang lain, apalagi membutuhkan Tuhan, itu sangat, saudara. Gak ada yang hebat. Menyambut Natal ini, menyambut tahun yang baru yang akan kita jalan, dipastikan tidak ada di antara kita yang berlekuk-lekuk jalan kehidupannya. Kalau kita mau melihat, kita berjalan di dalam jalan rayanya Tuhan. Jalan yang penuh kebahagiaan. Yang pemazmur katakan jalan orang benar. Ya, yang tidak berjalan, memilih jalan-jalan yang lain. Dan tidak kumpul dalam kumpulan-kumpulan yang lain. Tapi berkumpul dalam persekutuan. Dia akan segar, dia akan berbuah. Dan apa yang dibuat berhasil. Dan bukan cuma berhasil, kata Firman, dia akan beruntung menikmati kebahagiaan itu. Tidak cuma berhasil, tapi dia beruntung menikmatinya. Saya percaya. Buang hati yang keras, saudaraku. Minta hati yang baru. Yeskiel 36 sebagai ayat terakhir, ada 2 ayat terakhir di sini yang akan meneguhkan hati kita memasuki tahun yang baru, menghadapi masa raya Natal yang akan juga mengakhiri tahun ini. Ya, tahun setiap kita diakhiri dengan perayaan sukacita Natal. Dan masuk tahun yang baru dalam kekristenan kita, juga kita menyambutnya dengan sukacita yang besar. Saudaraku, ayat 26 dari Yeskiel 36, kamu akan kuberikan hati yang baru. Kalau kita berani buat keputusan mempersiapkan jalan, meluruskan jalan yang baru, hati yang baru, dan roh yang baru, spirit gairah. Seringkali kita gak bergairah karena kita gak mau berbuat keputusan.
Tuhan hanya akan berikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang baik ya. Ya, perhatikan sini. Roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Hati yang gak mau dibentuk. Hati yang gak mau dinasihati. Hati yang mau-maunya sendiri. Itu dijauhkan. Ini tugas Tuhan. Tugas kita membuat keputusan. Tugas Tuhan adalah menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ini ada di tubuh kita, saudara. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kenapa saudara dan seringkali nggak taat? Kenapa? Karena kita nggak mau mempersiapkan, nggak mau meluruskan hati. Jadi hati harus dipersiapkan, hati ini harus diluruskan. Terlebih menyambut Natal, ada banyak berkat yang Tuhan siapkan tahun baru. Seberapa banyak kita yang percaya ada berkat baru, ya akan terjadi. Tapi yang nggak percaya enggak, saudara, enggak. Hanya yang percaya. Tuhan itu menyatakan hanya kepada yang percaya, yang taat kepada janji Tuhan. Ya, banyak di antara mereka yang sudah berjalan di jalan pimpinan Tuhan melalui tiang awan, tiang api selama 40 tahun di padang gurun. Tapi tidak semua mereka menikmati. Mereka cuma jalan saja lalu binasa, mati. Pada akhirnya nggak masuk, nggak menikmati, ya nggak beruntung menurut saya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, perhatikan ya, roh Tuhan, perhatikan. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Nah kalau kita sudah mau bersinergi dengan hal ini, Tuhan yang berikan kemampuan, ya perhatikan. Aku akan membuat kamu hidup menurut, ya perhatikan. Kalau kita sudah mau bekerja sama dengan firman Allah, Tuhan kemudian membuat kita menurut ketetapan-ketetapannya dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Perhatikan. Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Ini penting. Supaya kita beroleh hati yang baru di tahun yang baru, ya diberikan hati yang taat di masa raya Natal ini, dan kita nanti akan menuai apa yang kita doakan di tahun ini. Seberapa banyak saudara yang percaya, saudara pasti menikmati. Yang tidak percaya ya tidak akan menikmati, saudara. Karena janji Tuhan hanya untuk yang percaya. Pak, saya Kristen. Ya, Anda Kristen yang percaya dengan janji Tuhan atau tidak? Anda Kristen yang taat, menurut, setia, mau mempersiapkan hidup atau tidak, mau bertindak meluruskan jalan hidup atau tidak. Ya kalau tidak, kita akan menemui banyak kesulitan karena kita berjalan tanpa terang firman Tuhan. Kita berjalan dalam spekulasi, untung-untungan, meraba-raba, menduga-duga, ya, kalau-kalau gitu ya. Tidak, saudara. Saudara harus berubah. Saudara dan saya harus berpikir sekarang ke depan, tanpa Tuhan saudara akan meraba-raba, menduga-duga dalam kegelapan. Ingat, ketika kita memutuskan tidak lagi menuruti firman Tuhan, kita sedang berjalan dalam kegelapan. Kita hidup dalam sebuah peruntungan, tebak-tebakan, seperti bermain judi dalam kehidupan ini, tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan. Gak ada yang pasti. Tapi kalau saudara dan saya diberikan hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut, hati yang mengasihi Tuhan, saudara dan saya akan taat akan peraturan ketetapan Tuhan. Saya percaya saudara akan diizinkan Tuhan menikmati satu negeri yang dijanjikan, saudaraku. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatmu dan aku akan menjadi Allahmu. Tuhan akan menjadi Tuhan. Sesungguh-sungguhnya dia menjadi Tuhan dan Raja. Menjadi penguasa satu-satunya, berdaulat, ya. Dan dia akan memimpin kehidupan kita. Perhatikan, akan menjadi Allahmu, ya, menjadi pribadi yang disembah. Tidak ada yang kita sembah selain Yesus Kristus Tuhan. Maka ini satu kehidupan yang indah, saudaraku. Di Yesaya 35 ayat yang 8 sebagai ayat penutup. Saya akan sudahi renungan kita dan kita akan menyambut masa Natal yang sebentar lagi kita akan masuki dengan penuh antusias, dengan penuh semangat, persiapan, ya. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Orang-orang pandir, orang bodoh, orang dungu, ini maksudkan tidak akan mengembara di atasnya. Perhatikan, saudara. Jalan yang dimaksudkan firman Allah tadi adalah jalan kekudusan. Jalan di dalam terang firman Tuhan. Dan orang-orang bodoh tidak akan berminat berjalan di sana. Orang-orang bebal, orang-orang pandir, orang-orang dungu, ya, itu yang dikatakan pandir.
tidak akan berminat berjalan di sana. Dan kita tidak akan temukan orang-orang seperti itu berjalan di sana. Ya, maka penting sekali mempersiapkan hal ini, saudaraku, ya, supaya apa? Supaya hati kita terus tahir, ya, di hari belakangan. Jangan sampai hati kita terkontaminasi oleh nikmatnya dunia sesaat yang kemudian menghasilkan suatu penderitaan yang panjang dalam kehidupan yang hanya berisi ratap tangis, keluhan. Ya, tidak ada sukacita di sana. Kita masih hidup mungkin, tapi hidup kita penuh keluh kesah, penuh penderitaan, penuh kesulitan, kesukaran. Ya, selalu katakan jangan pikir itu karena Tuhan. Itu karena kepandiran kita, karena kebodohan, kebebalan kita, saudara, hari belakangan ini. Saya lihat banyak anak-anak Tuhan yang menyebut anak-anak Tuhan hidup seperti ini. Ya, hidupnya tidak jauh lebih baik dari orang-orang yang tidak percaya Yesus. Hampir sama. Ya, masih bergerak, masih aktif. Ya, mungkin masih beraktivitas, masih bisa menikmati. Tapi sesungguhnya dia sedang tidak berminat berjalan di jalan raya yang disebut jalan kudus, kata firman Allah. Ya, orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ingat, kita ditempatkan dengan tujuan Tuhan. Kita ditempatkan dengan satu kepastian, dengan satu tuntunan terang firman Tuhan. Jalan di dalam dunia yang gelap, berjalan dalam terang Natal, terang Kristus, terang firman Allah, membuat kita akan berhasil dalam perjalanan kita. Selamat menyambut Natal, selamat menyambut tahun baru. Sampai bertemu dalam ibadah RKK pada tahun 2025. Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala. Bersyukur buat kesempatan malam hari ini melalui wejangan firman Tuhan dalam edisi terakhir dari RKK di tahun 2024 ini. Kami percaya, kami berani mempersiapkan diri. Kami berani membuat keputusan untuk meluruskan jalan kehidupan kami, mempersiapkan jalan kehidupan dalam hati kami, supaya kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan dalam terang firman Tuhan, dalam keberhasilan, keberuntungan, di dalam jalan yang penuh kebahagiaan. Tuhan memberkati umat-Mu, tua muda besar kecil, para lansia, janda duda, mereka yang berjuang sendiri tanpa suami, tanpa istri, berkati Tuhan. Para suami, para istri, berkati dengan anggur cinta kasih, dengan kerukunan keharmonisan, jauhkan dari pertengkaran, perselisihan. Berkati Tuhan kebutuhan-kebutuhan para suami istri yang bekerja maupun yang sudah tidak bekerja. Berkati dalam menyambut masa raya Natal ini, masa raya tahun baru. Berkati pundi-pundi setiap mereka Tuhan. Berkati anak-anak sebagai buah nikah, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, di dalam masa-masa remaja pemuda mereka. Pertemukan dengan jodoh yang terbaik, yang belum mendapatkan jodoh, yang belum mendapatkan momongan rumah tangga yang baru. Buat mereka menanti dengan setia, menanti dengan taat kepada Tuhan, supaya berkat yang dijanjikan itu terjadi karena kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Mari Tuhan tolong juga anak-anakmu sudah mendapatkan persiapan dari Ibu Lia dan Bapak Thomas dalam keluarga yang baru nih Tuhan, yang kesempatan nih Tuhan dalam kelahiran anak yang pertama. Berikan kesehatan, keamanan, keselamatan baik untuk bayinya maupun untuk Ibu Lia Tuhan. Para medis yang akan menangani Tuhan jamah, doa-doa kami menyertai kebaikan Tuhan nyata. Hanya Tuhan Yesus saja yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan yang masih dalam proses penyembuhan, pemulihan jemaat Tuhan, orang tua, orang muda, jamah dalam nama Yesus pulihkan. Natal semua dipastikan sehat dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Berkati para pengurus panitia Natal yang sudah mempersiapkan diri menyambut masa raya Natal ini, persiapan tahun baru. Berkati seluruh panitia, jemaat-jemaat Tuhan, para pengurus gereja yang ada. Tuhan berkati hamba-Mu sebagai hamba Tuhan yang persiapkan diri, sehingga seluruh jemaat Tuhan terberkati melalui pelayanan Natal dan tahun baru nanti. Terima kasih Tuhan. Makasih memberkati pergumulan tiap rumah tangga dalam pekerjaan, apa yang membutuhkan dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga menolong yang belum mendapatkan pekerjaan, berikan pekerjaan. Yang belum mendapatkan jodoh, berikan jodoh Tuhan. Terima kasih yang membutuhkan permodalan, bidang-bidang pekerjaan apapun, bidang-bidang kehidupan pekerjaan, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya tahun baru adalah tahun yang Tuhan persiapkan untuk berkat-berkat yang baru. Tahun ini Tuhan akan kami tutup dengan kesaksian di mana Tuhan sudah menyertai sepanjang 1 tahun ini. Dari bulan demi bulan Tuhan memberkati dengan limpahnya. Tambah-tambahkan petobat-petobat baru tahun ini ya Tuhan, sehingga tuayan keselamatan banyak jiwa Tuhan bawa untuk kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersama kami akan memuji membesarkan nama Tuhan. Organisasi di mana kami ada tumbuh dan berkembang melayani. Tuhan memberkati. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan berkati. Bangsa dan negeri kami Tuhan berkati. Pemimpin-pemimpin yang baru, yang terpilih Tuhan berkati untuk membawa negeri ini kemajuan ke depan. Bangsa kami boleh semakin jaya di hadapan Tuhan. Berkati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote.
negara Indonesia boleh adil, makmur, sejahtera. Injil Tuhan tak bebas diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak dalam bepergian, di dalam liburan, akhir tahun nanti sertai berkati Tuhan. Anak-anak juga belum kembali dari pekerjaan, malam hari tiba ke rumah dengan selamat. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa setiap Rabu malam Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Sebentar kami akan melewati malam hari ini. Pertemukan kami dalam waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Dan kami bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui. Jemaat yang dirahmati oleh Tuhan, sebelum kita kembali dari ruang ini, keluar dari ruang ini, Tuhan kiranya memberkati kita. Kita buka kedua belah telapak tangan, arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah, damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulia malam hari ini sampai fajar Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Selamat menyambut masa raya Natal dan perayaan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.